Salam sinergi. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat, baik, kuat, dan juga bahagia untuk Bapak Ibu dan juga keluarga di rumah. Selama masa pandemi ini semoga kita semakin dikuatkan dan juga kita bertahan dari masa pandemi ini hingga nanti akan ada vaksin dan juga anak-anak kita kembali sekolah, kita kembali hidup normal, insya Allah. Dalam kesempatan video kali ini, izinkan saya untuk sharing kepada Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang ingin dan penting saya sampaikan supaya ini menjadi bekal Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis di TSI. Bapak Ibu, ada satu grafik yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan terkait dengan diri kita. Terkait dengan bagaimana kita memahami tentang diri kita ini. Karena sebagai mitra TSI, sebagai yang menjalankan bisnis di TSI, saya sering sekali mendapati dari kolega saya, dari seseorang yang saya kenal, Pak Pur kerja di mana? Saya bilang kerja di TSI. Itu perusahaan apa? Perusahaan network marketing. Oh, sudah berapa membersnya? Sudah 70.000, alhamdulillah. Oh, berapa orang leadersnya yang jadi leaders? Saya bilang leadersnya 70.000 juga. Loh, karena saya meyakini bahwa kita semua adalah pemimpin, kita semua adalah leaders. Dan seorang leader, seorang pemimpin, apa yang menjadi indikator seorang pemimpin? Yaitu mampu memahami. Namun sebelum memahami orang lain, kita perlu memahami diri sendiri. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana ketika kita memahami diri sendiri ini. Karena sering sekali kita tidak paham, tidak mengenal tentang diri kita ini. Berbicara tentang self, tentang diri sendiri, ada dimensi yang namanya dengan dimensi waktu. Ada juga dengan dimensi yang namanya dimensi nilai, yang saya gambarkan dengan grafik ke atas, yaitu dimensi nilai. Seiring waktu berjalan, sejak kita lahir, kita SD, kemudian kita naik kelas, oh kita bangga, ditepukin sama orang tua, ditepukin sama tetangga, diselamatin sama guru-guru kita. Kemudian kadang-kadang kita juga ada pelajaran yang kita nggak bisa, nggak ngerti, rapot kita merah. Atau mungkin di antara kita ada punya pengalaman nggak naik kelas. Kita merasa gagal, oh jatuh dalam lembah, oh nggak pede, nggak ngerasa bernilai, pokoknya ngerasa gagal banget. Kemudian kita masuk lulus SMP favorit, oh berhasil, SMA favorit. Kemudian di SMA kita punya seseorang yang kita sukai, kemudian kita nyatain, ternyata ditolak, kita jatuh, harga diri kita hancur. Kemudian kita melamar kerja, diterima kerja, wah kita merasa sukses. Ternyata kita punya kendaraan dan ternyata kendaraan itu orang lain ada yang lebih keren loh. Kita nggak punya kendaraan, kita ngerasa gagal. Aduh, terkepeser motor, terkepeser mobil. Sehingga kemudian ini naik turun, berhasil, gagal, sampai akhirnya kita wafat. Semua keberhasilan, kegagalan, keberhasilan, kegagalan, keberhasilan, kegagalan di puncak sampai lembah kematian itu sering sekali kita kaitkan dengan diri kita yang gagal. Apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, atau status kita. Misalnya kita sudah menikah ternyata tidak berumur panjang, kita menyudahi sebuah ikatan pernikahan, kita merasa gagal diri ini. Kita merasa hancur, kita merasa semua ini adalah mempengaruhi harga diri kita. Ketika kita naik BMW, oh harga diri naik. Ketika kita naik Ayla, oh harga diri turun. Ketika kita naik motor Harley, oh harga diri naik. Ketika kita naik motor bebek, kita harga diri turun. Sehingga harga diri itu dikaitkan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, status kita itu dikaitkan dengan identitas kita. Nah ini yang sebetulnya tidak tepat. Karena ini semua bukanlah identitas, tapi ini semua apa yang kita miliki, status kita hanyalah peran yang sedang kita mainkan. Apapun itu yang dititipi kepada kita, diamanahi kepada kita, termasuk jasad ini. Karena kita ini jasad yang dititipi ruh atau ruh yang dititipi jasad. Kita ini ruh, masuk lewat gerbang bernama kelahiran, berakhir dengan gerbang kematian yang akan kembali kepada sang pemilik ruh. Yang kita pertanggungjawabkan apa? Yang kita pertanggungjawabkan adalah respon-respon kita, bukan apa yang kita miliki,
bukan mobil kita, bukan jabatan kita, bukan pekerjaan kita, tapi respon apa kita terhadap apa yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, dan status apa ini sering sekali kita kaitkan dengan identitas. Sehingga ketika berhasil, kita bangga diri. Ketika kita gagal, kita hancur. Harga diri kita remuk. Dan kita akhirnya merasa galau, merasa khawatir, merasa tidak bisa berkomunikasi. Kita merasa hancur-hancuran. Padahal yang berhasil adalah keberhasilan apa yang kita lakukan. Yang gagal pun bukanlah tentang diri kita, tapi tentang apa yang kita lakukan. Kegagalan-kegagalan itu adalah tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang diri kita. Karena diri kita sebagai manusia sejatinya adalah konstan, tidak naik, tidak turun. Itu kenapa nilai diri kita sejak kita lahir sampai kita di end itu adalah tetap menjadi manusia itu tanpa syarat. Itu kenapa disebut dengan self-esteem atau nilai diri seorang manusia itu tidak pernah dipengaruhi oleh apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, apa yang status kita. Semua ini hanyalah peran. Apa yang kita lakukan. Kalau ini adalah tentang being, kalau ini adalah tentang doing. Dan doing ini kaitannya adalah dengan self. Kalau ini self-esteem, kalau yang doing ini adalah self-confidence. Pernah dengar Bapak Ibu? Apa self-confidence? Ini dengdek ya lihatnya ya. Self-confidence itu adalah percaya diri. Gimana sih kaitannya percaya diri ini? Ketika kita mampu melakukan sesuatu, kita pede. Maka ketika ada yang mengatakan, aduh Pak Pur, saya mah nggak pede. Dalam hal apa? Dalam hal nggak memiliki, dalam hal nggak punya pengetahuan, nggak punya skill, nggak punya sesuatu yang bisa kita lakukan terkait dengan pengalaman. Percaya diri itu kaitannya dengan apa yang bisa kita lakukan, skill, dengan pengalaman, experience, pengalaman. Maka ketika ditanya, bisa nggak bikin stok buntut, Pak Pur? Wah, saya bilang nggak bisa, tapi saya bisa masak. Saya percaya diri untuk saya pernah bikin sayur asem, capcay, sayur lodeh, jadi lapar ya Bapak Ibu ya. Saya punya pengalamannya, saya punya skillnya, dan saya percaya diri untuk mengerjakan itu. Tapi ketika saya diminta bikin sayur lodeh, sop buntut, saya nggak pede karena nggak punya pengalaman dan juga nggak punya skill untuk bikin sop buntut. Saya bisa bawa mobil, saya bisa nyetir motor, Pak Pur bisa nggak nerbangin pesawat, saya nggak pede. Maka nggak pede itu selalu kaitannya dengan dalam hal apa dulu nih? Karena nggak pede nggak ada hubungannya dengan harga diri kita. Ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis di TSI, saya nggak pede. Nggak pede apa? Nggak pede karena nggak punya skill dan pengalaman sebagai network marketing. Apa yang kita perlu lakukan? Yang perlu kita lakukan dengan semua ini, ketika kita tidak punya sesuatu skill ataupun pengalaman, kita belajar. Dengan bekal apa? Dengan bekal bahwa semua itu kita punya harga diri. Karena harga diri itu kita perlu terima dulu. Kita menerima diri kita apa adanya sebagai manusia, seperti kita menerima malam dan siang. Ketika kita siang, kita terima. Kita protes nggak? Bisa tuh malam sekarang? Nggak bisa. Menerima seperti halnya kita menerima kepastian siang dan malam. Yang kedua, kita hargai diri kita. Kita hargai apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Jangan-jangan selama ini kita tidak menghargai diri kita. Bagaimana kita dihargai oleh orang lain kalau diri kita tidak menghargai kemampuan kita, otak kita? Di episode berikutnya akan saya sampaikan tentang triune brain. Bagaimana kita punya reptil, mammalian, dan neokorteks yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Kita hargai. Kemudian yang ketika kita takjub, mensyukuri, takjub kepada ciptaan Allah, titipan Allah. Dan semua itu ketika kita dititipkan, kita bisa meningkatkan kemampuan kita dan harga diri kita
konstan, dan percaya diri kita naik. Sehingga kalau Bapak Ibu belum punya ilmunya, belum punya skillnya, Bapak Ibu perlu yakin diri. Namanya, kalau ini self confidence, ini self esteem. Yang ketiga yaitu self efficacy atau yakin diri atas waktu yang ada. Kita bisa belajar. Bapak Ibu sekarang nggak bisa menjalankan bisnis network marketing, tapi kalau ada waktunya, Bapak Ibu tambahkan ilmunya, latih skillnya, bisa? Bisa, karena kita sudah yakin diri. Kita punya harga diri, kita punya pengetahuan bahwa oh, itu tentang skill. Sehingga kalau saya diminta untuk menyetir pesawat, ya kalau ada waktunya saya akan belajar jadi pilot, sekolah pilot. Bisa pada akhirnya? Bisa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu punya bekal, mindset, cara berpikir baru bahwa oh iya ya, kalau saya nggak pede itu nggak pede dalam satu hal, tapi bukan berarti nggak pede dalam semua hal. Dan saya akan pede, akan bisa ketika saya yakin diri saya punya kemampuan untuk belajar dan menambah wawasan baru, menambah skill baru. Sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa bertumbuh. Hari ini perlu lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok perlu lebih baik dari hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi.